wabarakatuh. Selamat siang, my beloved student. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, di pembelajaran Geo Asik kali ini bertemu lagi bersama Bu Tria di tema yang berbeda. Jika minggu lalu kita mempelajari apa ayo? Ada yang masih ingat kita belajar apa? Yang kalian sudah mengerjakan sampai pada videonya? Ada yang mau mencoba menyampaikan? Tentang teori interaksi ada 3, yaitu teori gravitasi, teori titik henti, dan teori indeks konektivitas. Oke, baik. Terima kasih. Good untuk Vena sudah menyampaikan yang kita pelajari kemarin. Ada tentang... Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Semangat siang, semangat Dari ini akan mempelajari tentang perkembangan pembangunan desa dan kota. Ya, di desa dan di kota itu mengalami perkembangan pembangunan akibat dari interaksi wilayah tersebut. Nah, tujuannya apa nanti kita bisa belajar tentang materi kita hari ini? Kalian nanti akan mengetahui atau bisa membandingkan bahwa perkembangan suatu wilayah itu semakin meningkat. Ada penggunaan lahan yang bergeser, ada alih fungsi lahan, dan juga tentunya ada dampak negatif dan juga positifnya. Kita siap ya belajar hari ini? Ya Bu, siap. Oke, let's go. Izinkan saya untuk share dulu materinya. Silakan mengisi link absennya juga ya untuk my class geography bersama Bu Tria. Ya. Anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini untuk kompetensi dasar, menganalisis struktur keuangan desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Untuk hasil diskusi kita pembelajaran minggu lalu, ketika Bu Tria sudah membagi kelompok dengan adanya anak-anak yang bisa di bidang IT, bisa mengaplikasikan beberapa program seperti Google Earth dan juga Paint, itu alhamdulillah ada kemajuan. Nah, di sini tapi saya ingin lebih meningkatkan lagi kemampuan kalian semuanya, tidak hanya beberapa siswa saja. Maka di pertemuan kali ini Bu Tria mencoba untuk membagi kelompok kalian lebih kecil lagi, sehingga tanggung jawab kalian akan semakin tumbuh dan juga kalian bisa mengembangkan kemampuan secara individual semuanya dari hasil kalian berinteraksi dalam diskusi. Wilayah. Kalau kita mengetahui wilayah itu selalu berkembang. Nah, perkembangan wilayah identik dengan adanya pembangunan. Jika sudah terjadi pembangunan dan pembangunan semakin berkembang terus, maka ada alih fungsi lahan. Maka di sini Bu Tria membuat sebuah peta konsep bahwa ada alih fungsi lahan akibat dari perkembangan wilayah dengan pembangunan. Nah, apa yang dimaksud dengan alih fungsi lahan? Yang awalnya kayak sawah, lahan sawah terus berubah jadi kayak mall gitu Bu? Atau bagaimana? Iya, betul. Jadi perubahan fungsi lahan dari fungsi sebenarnya menjadi fungsi yang lain. Oke, terima kasih Dabita. Ya, jadi alih fungsi lahan itu perubahan fungsi suatu lahan dari fungsi utamanya menjadi fungsi lain. Sudah mengalami perkembangan? Bagaimana menurut kalian? Belum seperti perkembangan. Ya, mengalami perkembangan. Seperti apa? Seperti Bojonegoro. Nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya Bojonegoro dari tahun terdahulu. Misalkan kita lihat tahun 2010 atau 2005. Itu nanti kita akan tahu, oh ternyata semua wilayah tidak hanya kota atau desa, semua mengalami perkembangan. Baik, saya lanjutkan. Yuk kita lihat di Google Earth. Bagaimana perkembangan Bojonegoro? Di sini saya meminta kalian untuk mengamati tahun 2005 dan 2020. Coba kita bandingkan.
Nah, di sini Bu, beberapa fitur yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kita mengetahui tahun sebelumnya, maka ada fitur gambar jam ini ya, pojok kanan, kelihatan kursor saya. Tahu ya, itu kalian klik. Nah, ini muncul nanti tahun berapa yang akan kita cari. Terus, tada! Nih, kita besarkan. Kita besarkan untuk mengetahui perkembangannya kemana. Daerah-daerah mana yang mengalami perkembangan sangat pesat di Bojonegoro itu? Daerah veteran, Oke. daerah veteran, coba kita lihat di mana itu veteran. Ini ya, veteran ya. Saya besarkan ya. Padahal tadi kalau kita melihat di tahun 2005, veteran itu apa? masih banyak sawahnya. Masih banyak sawahnya, masih sawah ya. Nah, Iya. sekarang 15 tahun, dalam jangka waktu 15 tahun sangat berkembang pesat di kota Bojonegoro. Cuma sekarang pertanyaannya Bu Tria, mengapa perkembangannya tidak menyebar ke semua arah, tapi mengelompok di tempat-tempat tertentu, misalkan di veteran? Siapa yang bisa menjawab? Karena di veteran merupakan pusat, termasuk pusatnya Bojonegoro, kan di situ juga ada terminal. Jadi kalau misal ada orang luar kota, kan otomatis ke terminal, nanti kan pasti mencari tempat-tempat terdekat seperti hotel terdekat, mall terdekat, arena bermain terdekat, atau hal-hal lain terdekat. Oke, terima kasih Vina, bagus. Dan juga ada mallnya di situ ya, Vin ya? DS ya? Ya, tapi kan sekarang habis ini Gofan juga mau ada mallnya, Bu. Oh gitu, wah Vina sampai mengikuti beritanya. Yang dilihat adalah faktor morfologinya atau topografinya. Kalau kita di arah utara, nanti ketemu sama apa? Kenapa kok tidak bisa berkembang nih? Ini ada batas perkembangan penduduk itu sampai sini. Ini karena apa ini? Karena adanya Sungai Bengawan Solo itu, Bu, agar Good. Diskusi Bu Tria tetap semangat di sini juga untuk kalian. Ya. Aku bisa, masih bisa, ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, satu dan revolusi industri 4.0 menuntut siswa-siswi atau sebagai remaja muda harus bisa memiliki kemampuan 4C. Apa saja itu? Bersifat kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Untuk itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan kalian. Aku bisa, masih bisa, ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa, setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa. Di sesi presentasi kali ini, untuk bisa menyampaikan, mengkomunikasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan kemarin. Are you ready? Oke, thank you. Presentasi pertama, kelompok 1. Kota. Berdasarkan pantauan satelit, maka arah pengembangan wilayah yang sesuai untuk permukiman baru adalah ke arah timur. Masih terdapat 3 zona persawahan yang relatif luas atau FGH. Di sisi lain, bagian barat sudah tidak memungkinkan lagi untuk pengembangan wilayah permukiman. Saat ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Sylvia, mewakili kelompok 1 sudah bisa menyampaikan dengan baik. Sylvia tadi menyampaikan bahwa untuk pembangunan pemukiman atau perkembangan pemukiman di Bojonegoro, dia mengambil di sisi utara Jalan Ahmad Yani. Nah, di situ saya melihat ada mulai Kalianyar, Tikusan, sampai pada Sukawati. Begitu ya, Silya? Ya, jadi arahnya dia ke situ, dia mengatakan bahwa itu masih ada tanah-tanah kosong, tapi juga dia menghindari adanya sungai biar tidak terkena dampak banjir atau bantaran sungainya. Ya, baik ya sih. Analisis perkembangan pemukiman di Kabupaten Bojonegoro bagian utara. Ini foto udara citra satelit peta kawasan Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro 2020. Gambaran umum Kabupaten Bojonegoro. Ngampel. Untuk melakukan pengembangan kawasan yang bisa dianggap wilayah pinggiran kota
kota ini harus melalui berbagai bentuk analisis yang kompleks dengan tahap yang akan dijelaskan berikut. Yang pertama, posisi kawasan. Kawasan Ngampel terletak di Kecamatan Bojonegoro Kota yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kapas. Terhubung oleh Jalan Veteran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda, Jalan Lisman. Yang kedua ada topografi. Di kawasan Ngampel memiliki ketinggian rata-rata 12 meter di atas permukaan air laut dengan kemiringan rata-rata adalah 2%. Baik semuanya, hari ini Bu Tria sangat senang sekali karena anak-anak sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi dan juga video. Oke, di Geo Asik kali ini Bu Tria pengen tahu apa yang sudah kalian rasakan selama pembelajaran. Apa yang mungkin kalian Yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah dapat mengetahui perkembangan pembangunan wilayah, terutama wilayah Bojonegoro. Dan yang saya sukai dari pembelajaran hari ini adalah aplikasi Google Earth untuk mengetahui wilayah pada masa lampau yang masih belum saya pahami tentang tahapan perkembangan kota. Baik, terima kasih Vena. Oke, mungkin sebelum Bu Tria menjawab pertanyaannya Vena, ada yang bisa menjawab? Baik anak-anakku semuanya, kalau tidak ada yang menjawab pertanyaannya Vena, baik akan Ibu jelaskan ya bahwa tahap perkembangan kota itu ada epolis, selanjutnya ke tahap polis, lalu metropolis, megapolis, lalu ke tiranipolis, dan yang terakhir adalah nekropolis. Nah, polis itu adalah yang diawali dulu sama epolis. Nah, epolis adalah sebuah wilayah yang sudah maju tapi nuansanya masih nuansa agraris. Sedangkan ke tahap polis itu sudah mulai muncul perdagangan, sudah mulai muncul industri-industri. Sedangkan tahap lagi yang lebih maju adalah metropolis, bahwa semua sektor sudah bisa berjalan dengan baik, baik sektor jasa, perdagangan, ekonomi, sosial, budaya. Dan di sini dicirikan dengan banyak sekali industri-industri dan jasa yang sudah bermunculan. Biasanya kota metropolis adalah ibu kota provinsi. Melanjutkan lagi ke tahap selanjutnya adalah ke tahap megapolis. Nah, tahap megapolis ini lebih besar dari tahap metropolis. Ya, jadi daerah-daerah megapolis itu sebuah metropolis yang telah mengumpul menjadi satu. Selanjutnya adalah tahap ke tiranopolis. Tiranipolis adalah suatu wilayah yang mengalami muncul kriminalitas, ada banyak muncul lagi kemacetan dan kekacauan publik gitu. Selanjutnya adalah tahap ke nekropolis, yaitu tahap yang seperti tidak ada kehidupan. Begitu ya, kerjakan evaluasinya ya. Baik, kalau begitu materi yang sudah kita pelajari kali ini yaitu tentang perkembangan pembangunan desa dan kota. Di dalam perkembangan pasti selalu berhubungan dengan pembangunan. Dan ketika kita sudah melaksanakan pembangunan, maka yang terjadi adalah adanya alih fungsi lahan. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, terutama kalian sebagai remaja, maka pembangunan itu harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Baik anak-anak semuanya, ketemu lagi di minggu depan. Nanti adalah evaluasi KD Desa dan Kota. Jangan lupa belajar ya. Nanti kalian bisa mempelajari modul, LKPD, atau latihan-latihan soal yang lainnya. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you Putri.